Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Yuk kita memasuki ruang informasi lebih dulu. Barang 1 menit sebelum membahas topik kita kali ini. 1 menit saja. Ini bermanfaat agar terjadi saling pengertian di antara Opa dengan Anda sekalian. Opa orang awam yang pada tahun 2018 bermimpi mendengar suara Tuhan Yesus dari langit. Bagio ganti. Maksudnya Opa disuruh menggantikan gembalanya Opa untuk memberitakan Injil karena gembalanya Opa sudah tua, sudah pensiun. Semula Opa bikin channel YouTube bernama Murtadin Perlu Tahu Ini. Rencana awal adalah untuk melayani para murtadin, yaitu orang-orang yang berasal dari agama tertentu yang mendapat kunjungan Tuhan Yesus secara supranatural, lalu mengikuti beliau dan menjadi orang Kristen secara instan. Jadi Opa bermaksud mengisi kekosongan pengetahuan kekristenan mereka. Channel yang kedua adalah channel Sharing Tulus Kekristenan, yaitu channel ini dengan tujuan membagikan pengetahuan kekristenan kepada siapa saja yang membutuhkannya, yaitu membangun fondasi iman Kristen yang saat ini banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak tahu. Katanya misteri. Sehingga kita bisa selamat. Kenapa? Yesus Kristus bikin apa? Ya dia menyelamatkan saya. Lah orang mati kok menyelamatkan. Iya tapi dia bangkit lagi. Ya mati-matilah. Bangkit-bangkitlah. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya bisa selamat? Ah, inilah channel Sharing Tulus Kekristenan. Pengajaran dasar kekristenan ini di channel Sharing Tulus Kekristenan maupun di channel yang satunya, Opa konsep lebih dulu, supaya Opa fokus kepada topiknya. Tidak mengembara, bicara tidak mengembara kemana-mana. Opa suka ngobrol, sehingga durasi video bisa ditekan sependek mungkin. Dan yang paling penting yaitu, Opa jangan sampai salah bicara. Sehingga terperosok melanggar undang-undang ITE. Menyinggung agama lain, karena firman Tuhan mengatakan banyak bicara, banyak salah. Topik kita kali ini adalah Yesus Kristus bertindak selaku hakim yang menggantikan si terhukum. Yesus Kristus bertindak selaku hakim yang menggantikan si terhukum. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dan orang Kristen di seluruh dunia sudah hafal ayat ini. Namun kita perlu mengerti arti kata dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dikaruniakan bagaimana? Penjelasannya berada di ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Sabda ini memberi kita pengertian bahwa anak Allah Yesus Kristus adalah sang hakim alam semesta ini, sebab diutus turun ke dunia bukan untuk menghakimi umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Sang hakim menyelamatkan umat manusia bukan dengan cara mengutuk palu 3 kali sambil berujar, "Aku ampuni semua manusia." Sang hakim menyelamatkan umat manusia bukan dengan cara mengampuni umat manusia. Bukan. Ini tertulis di Matius 5:17. Sudah bolak-balik kita bahas ini. Melainkan sang hakim menyelamatkan umat manusia oleh sang hakim sendiri. Artinya sang hakim menyelamatkan umat manusia dengan jalan menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Umat manusia adalah si terhukum, bukan si terdakwa. Itulah sewaktu menyerahkan nyawa beliau berseru, "Sudah selesai! Aku, sang hakim jagat raya ini, sudah selesai
menjalani hukuman para terhukum umat manusia. Sekarang umat manusia bebas dari segala tuntutan. Itu terjadi pada tahun 33 Masehi. Sudah 1992 tahun yang lampau. Namun kuasanya tetap berlaku sampai kelak pada saat beliau datang kembali di langit selaku hakim yang menghakimi. Di Matius 24 ayat 30, Sang Hakim Yesus Kristus turun dari langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan beliau disertai para malaikat yang meniup sangkakala trompet yang dahsyat bunyinya. Saat itu tidak ada kesempatan untuk menyatakan mau digantikan, karena beliau saat itu selaku hakim yang menghakimi. Bukan menggantikan, menghakimi. Hakim. Sudah saatnya menjalankan keadilan. Tidak ada kasih lagi. Dulu beliau menjalankan kasih yang tidak adil. Kasih yang tidak adil. Umat manusia yang berdosa, beliau yang menjalani hukumannya. Ini tidak adil. Inilah kasih Allah. Inilah kasih Allah, sehingga dikaruniakannya anaknya yang sang hakim itu untuk menggantikan umat manusia. Ini kasih Allah. Kalau hakim biasa, hakimnya manusia, tidak ada yang mau begitu. Kalau ada tetangga yang orang melihat tetangganya susah, tidak bisa makan, tidak bisa beli beras, pura-pura tidak tahu. Itu tidak benar. Apalagi hakim yang menggantikan si hukum, tidak ada. Tidak mudah. Tidak ada orang yang mau mati bagi orang yang benar, tetapi bagi orang yang baik ada, barangkali ada yang mau mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, umat manusia, yaitu Yesus Kristus mati ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah. Sekarang saat beliau datang kembali selaku hakim yang menghakimi, nanti kelak ini tanda-tandanya sudah jelas sekali. Bangsa bangkit melawan bangsa, pemberontakan sudah terjadi di Syria. Nah, ini kelaparan di Palestina, ya nggak tahu lah sebabnya Mr. Netanyahu kenapa bisa tidak melihat ya, tidak berkasihan ya, kasih manusia menjadi dingin. Ini menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Beliau menjalankan keadilan yang tidak punya kasih ketika datang. Sekarang saat beliau datang kembali selaku hakim yang menghakimi, beliau menjalankan keadilan yang tidak punya kasih. Tidak ada kasih. Orang berdosa karena tidak mau digantikan hukumannya, dilemparkan ke neraka. Ini keadilan, tidak ada kasih di dalamnya. Matius 24:30, semua bangsa di bumi akan melihat kedatangan beliau, sang hakim alam semesta ini, dan mereka akan meratap ketakutan. Bah tidak aku kutipkan secara lengkap. Silakan baca sini, sudah bolak balik kita baca ini, Matius 24 ayat 30. Himbauan kepada orang Kristen dan kepada mereka yang masih belum percaya atau masih non-Kristen untuk membuka hati menerima penggantian hukuman oleh sang hakim Yesus Kristus di atas kayu salib yang berseru, sudah selesai. Terimalah sekarang. Sekarang inilah waktu Anda. Hidup kita tidak menentu. Di YouTube, Bah melihat video seorang anak muda ketika mau mengenakan sepatu, mau pergi ke sekolah. Tiba-tiba ada seekor ular kobra yang bersembunyi di dalam sepatu yang disimpan di luar rumah itu, di teras, keluar dari dalam sepatu dan menyerangnya dengan racun yang sangat berbisa. Kasihan anak ini tidak sempat tertolong. Orang bisa meninggal karena sebab-sebab yang tidak terduga. Kesempatan untuk mengambil keputusan yang berdampak kepada kehidupan kekal di sorga ini adalah sekarang. Masuklah kamar, kunci pintu, lock it, berlutut. Jika tidak punya kamar pribadi, lakukan tindakan darurat ini. Pura-pura wajah Anda dan mata tertuju pada HP.
Dari dalam hati dan di dalam hati saja berucaplah, Tuhan Yesus, Dikau sang hakim alam semesta, gantikanlah hukumanku. Janganlah hukum aku. Saya, ketika Dikau datang kembali selaku hakim yang menghakimi, jangan hukum saya. Ingatlah akan permohonanku di dalam hatiku ini. Berilah daku kesempatan untuk mengucapkannya. Niatku ini keluar dari mulutku. Pengakuan ini di depan banyak orang. Sampai di sini dulu, Mbak mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini beserta keluarganya. Khotbah berikutnya dengan topik Yesus Kristus selaku anak domba jantan yang disembelih bagi keselamatan umat manusia. Tekanlah subscribe. Khotbah penting ini akan terkirim ke HP Anda oleh algoritma YouTube. Bagikanlah video ini kepada teman atau keluarga atau teman-teman agar mereka memperoleh pengetahuan bernilai ini. Tulislah komentar mengoreksi, membangun opah. Semoga Tuhan mengizinkan kita jumpa lagi. Salam. Sampai di sini dulu Opa mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi yang berkecukupan bagi para viewer serta dengan keluarganya di mana-mana mereka berada, selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin mendapat kiriman khotbah pengajaran fondasi iman yang sesuai dengan Alkitab, silakan tekan subscribe. Jika ingin memberitahu teman-teman atau keluarga, silakan share atau bagikan video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar atau kirim WA, koreksi atau apresiasilah Opa. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita bisa jumpa kembali besok lusa dengan pengajaran yang lain. Shalom.